Yeah, today the best way to start this new journey with the Ducati Lenovo team, with the official team, was the perfect Saturday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman, welcome back. Yang mana hari ini Rabu ya. Ya, Rabu, besok Kamis, Jumat, yaitu FP1, FP2 MotoGP Austria teman-teman 2025, yang mana paruh musim kedua sudah dimulai minggu ini. Gitu teman-teman. Oke teman, wadidaw, yang mana di sini menjelang FP1 ya, menjelang FP1 dan free practice pada hari Jumat ini, yang mana besok adalah pernyataan dari perjumpaan pers, pernyataan daripada beberapa rider. Tentunya di situ ada Marc Marquez, ada si Marquebo tentunya Marquebo ada di situ, dan Francesco Bagnaia, dan mungkin rider lain kita belum tahu lagi. Yang mana di sini ada isu beberapa hari yang lalu, yang mana si Alex Barros teman-teman ya. Alex Barros ini adalah seorang pembalap dari Brazil kalau nggak salah Mimin ya. Yang mana dia mengatakan atau mengancam itu, yaitu memberi peringatan keras kepada Ducati, yang mana dia mengatakan Alex Barros mengecam Ducati, mereka tidak tahu bagaimana mengelola pembalap. Bagnaia dibiarkan berjuang sendiri, kata si Alex Barros ini. Dia nggak setuju. Mungkin dia fannya Francesco Bagnaia, Mimin nggak tahu ya. Tapi dari kenyataan dari Alex Barros ini, dia bukannya fannya si Marc Marquez atau si Francesco Bagnaia, tapi dia ingin mengungkapkan yang mana kasihan sekali melihat aksi si Francesco Bagnaia terlontang-lanting ya, yang mana tahun ini di saat Marc Marquez bergabung dengan Ducati, kemampuan Francesco Bagnaia semakin ambar dan bahkan tidak bisa bangkit. Dan dari sini Alex Barros ini menilai yang mana Ducati ini lebih lebih percaya kepada Marc Marquez, atau lebih memberikan sesuatu kepada Marc Marquez. Itu menurut pandangan si Alex Barros. Dulu di saat di Repsol Honda juga para pendapat juga mengatakan begitu ya, yang mana Honda mengkhususkan untuk Marc Marquez, katanya begitu. Dan ini terjadi lagi di Ducati. Itu menurut si Alex Barros ya, yang mana dia mengatakan pembalap asal Brazil ini prihatin dengan situasi Bagnaia yang semakin terpuruk di bawah bayang-bayang Marquez. Pecco adalah pembalap yang luar biasa setara dengan Jorge Martin. Dia bukan favorit saya, tapi dia salah satu yang terbaik. Namun ia membutuhkan bantuan. Jika ia tetap sendirian seperti ini, ia akan mengakhiri musim dengan kondisi yang menyedihkan. Jika motornya tidak sebaik tahun depan dan tetap seperti sekarang, hasilnya akan sama. Bagnaia akan terus melorot ke belakang dan kemudian dia ingin pergi, karena dia merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sana. Anda bisa melihat bahwa dia tersoliasi, dia sedih, ditinggalkan sementara semua orang merayakan kemenangan. Saya tahu lingkungan itu dengan baik. Ducati tidak berubah karena orang-orang dalamnya masih sama. Arahannya adalah Claudio Domenicali, katanya. Saya tidak mempercayai mereka. Saya pernah tinggal di sana. Saya tahu bagaimana mereka bekerja. Mereka tidak tahu bagaimana mengelola para pembalap. Mereka telah menghancurkan banyak orang. Jika Anda melihat 20 tahun terakhir, Anda bisa melihat berapa banyak talenta yang gagal di sana. Itu si Alex Barros sangat kecewa sekali. Mimin nggak tahu kenapa. Apakah karena melihat Francesco Bagnaia nggak bisa bangkit,
karena Marc Marquez saja menang, Mimin nggak tahu ya. Karena yang mana intinya si Alex Barros ini mengatakan Ducati merusak talenta yang sangat luar biasa sekali, katanya gitu. Namun di sini kita nggak perlu membantahnya ya. Karena di sini Carlo Pernat, teman-teman. Siapa yang ingat Carlo Pernat? Di sini langsung Carlo Pernat yang membantah ya. Yang membantah siapa namanya? Si Alex Barros tadi. Yang mana Carlo Pernat menanggapi komentar Alex Barros. Ducati telah meninggalkan Bagnaia demi Marc Marquez. Kali ini dia mengatakan sesuatu yang bodoh. Ini kalau pernah loh. Mengingat hasil yang diraih Marc Marquez saat ini, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat, kata si Carlo Pernat. Namun bukan berarti Pernat setuju dengan keputusan tersebut. Saya sendiri mengkritik langkah itu dan saya tidak menyembunyikan karena faktanya hal itu merusak sejarah merek yang telah lama membesarkan para juaranya secara internal. Namun mengingat hasil yang diraih Marc Marquez, mustahil untuk mengatakan itu bukan langkah yang tepat. Sama seperti kelirunya jika mengatakan Ducati memiliki gaya seperti itu dan meninggalkan Pecco. Mereka selalu membantu semua orang. Lihat saja kesempatan kedua yang diberikan kepada Jack Miller, Andrea Dovizioso sendiri, dan juga Enea Bastianini antara tahun 2023 hingga 2024, kata Carlo Pernat. Jadi di sini intinya Carlo Pernat bukannya membela Marc Marquez, karena dia mengaku juga Carlo Pernat di barisan depan mengkritik Ducati di awal-awal sebelum tahun 2025. Siapa yang ingat? Mereka mengkritik keras ya, apalagi di saat itu dia masih manajernya si Enea Bastianini ya. Dia sangat keras sekali mengkritik Ducati. Bahkan dia mengatakan Ducati akan menyesal melepasi talenta-talenta muda seperti Enea Bastianini, Jorge Martin. Bahkan mereka telah hilangnya pramak Ducati waktu itu ya. Itu kritik keras yang diberikan oleh Carlo Pernat. Namun di saat seri sampai saat ini Carlo Pernat sampai terbuka mata ya, sampai dia mengakui dulu saya mengkritik, namun sekarang memang tepat sekali pilihan Gigi Dall'Igna, kata si Carlo Pernat. Ini sekarang si Alex Barros yang mengkritik, langsung dikasih paham oleh si Carlo Pernat. Itu sesuatu kritik yang hal bodoh. Tentunya ayat itu untuk dia sendiri juga ya, untuk si Carlo Pernat juga ya, yang mana dulu dia memang pernah mengkritik Ducati juga ya, yang mana merubah silsilah Ducati, yang mana memperjuangkan talenta muda, namun mereka merubahnya demi Marc Marquez. Namun untuk saat ini Marc Marquez sangat luar biasa sekali, dan Carlo Pernat akhirnya mengakui yang mana Marc Marquez sangat luar biasa sekali, dan pilihan Gigi Dall'Igna itu sangat tepat sekali, kata si Carlo Pernat gitu. Oke, menjelang untuk Austria GP ini teman-teman ya, Red Bull Ring, yang mana setahu Mimin dia nggak pernah menang ya, nggak pernah menang. Namun si Marc Marquez mengatakan ya, saya sudah banyak berduel di sini tapi belum sepenuhnya puas. Trek Austria memang tidak pernah memberi saya keputusan yang besar, tetapi trek ini memberi saya banyak duel hingga tikungan terakhir, hingga meter terakhir sebelum bendera finish. Musim ini masih harus dilihat apakah Marc Marquez akan meraih kemenangan pertamanya di trek Austria. Saya tak sabar untuk kembali ke jalur setelah liburan. Saya sudah sedikit beristirahat dan siap untuk memulai lagi. Trek Austria memang tidak pernah memberi saya kepuasan yang besar, tetapi trek ini memberi saya banyak duel hingga tikungan terakhir, hingga meter terakhir sebelum bendera finish. Saya siap menghadapi paruh kedua musim ini dengan sebaik mungkin. Jadi untuk paruh kedua ini ada beberapa trek yang Marc Marquez belum pernah menang, yaitu Austria, Red Bull Ring, Mandalika ya, Mandalika, Indonesia, San Marino kalau nggak salah. Satu lagi apa ya? Pokoknya ada yang trek yang Marc Marquez belum pernah menang, 4 trek tersebut ya. Jadi kita nggak sabar, kita ingin melihat nanti pada hari Minggunya teman-teman ya.
Oke teman-teman. Oke, untuk informasi selanjutnya yaitu yang mana ada rumor yang mengatakan Kuala Lumpur akan dijadikan tuan rumah untuk peluncuran MotoGP 2026. Mungkin ya. Mungkin Mimin akan datang atau gimana gitu. Kalau nggak ada kerja ya datang, kalau ada kerja ya nggak bisa datang gitu ya. Oke, kebetulan kerja di Kuala Lumpur. Mantap kali. Oke lah teman, itu saja untuk informasi yang dapat Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Tentunya semua teman-teman juga nggak sabar ingin menanti apa yang akan terjadi di Red Bull Ring Austria 2025 pada minggu ini ya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.